Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Yai untuk belajar matematika bersama. Dan pada kesempatan video ini kita akan belajar bersama tentang pertidaksamaan eksponensial ya. Ini materi kelas 10 matematika peminatan ya. Kelanjutan dari kemarin kita sudah sama-sama belajar tentang persamaan eksponensial. Nah, ini kita belajar tentang pertidaksamaan eksponensial. Nah, secara umum memang hampir sama ya untuk penerapannya ya, untuk dari persamaan dan juga pertidaksamaan eksponensial. Karena beberapa sifat nanti juga akan digunakan di sini ya, sifat-sifat di persamaan eksponensial juga akan berlaku. Cuma nanti juga tetap ada perbedaan tentang hasil dan juga ketentuannya. Nah, di sini untuk pertidaksamaan tentunya ditandai dengan tanda-tanda ini ya, kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Nah, bedanya apa? Ada yang sama dengan, ada yang tidak pakai sama dengan ini ya. Kalau pakai tidak pakai sama dengan berarti semisal contoh X kurang dari 3 ya, berarti X yang kurang dari 3 ya, bisa X itu 2,5 atau 1 atau 0 atau min 1 dan sebagainya ya. Yang penting kurang dari 3. Nah, semisal yang ini X kurang dari sama dengan 3 ya, berarti 3-nya itu ikut ya, mulai dari 3 bisa 2, bisa 1, bisa 0 dan seterusnya ya. Berarti perbedaannya itu kalau ini X kurang dari 3, 3 tidak ikut. Nah, ini X kurang dari sama dengan 3 berarti 3 ikut ya. Kemudian untuk beberapa sifat dalam pertidaksamaan eksponensial ada 3 ini ya, nanti yang akan kita temui ya. Nah, semisal nanti ketemu dengan yang basisnya atau A nya, bilangan pokoknya ini adalah lebih dari 1 ya, lebih dari 1 berarti 2 bisa 3, 4, 5 dan seterusnya, atau mungkin 4/2 atau 5/2 dan sebagainya. Yang penting dia itu lebih dari 1. Nah, nanti berlaku A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx ya. Ini kalau A atau bilangan pokoknya sama berarti nanti kita tinggal ambil fungsinya saja, fungsinya yang depan kurang dari fungsi yang belakang. Kalau di sininya kurang dari ya, Fx kurang dari Gx. Nah, tapi kalau nanti lebih dari ya nanti tinggal menyesuaikan ya. Fx kurang A pangkat Fx kurang lebih dari A pangkat Gx berarti nanti ini untuk penyelesaiannya Fx lebih dari Gx, seperti itu. Jadi tinggal menyesuaikan. Nah, tapi untuk yang bilangan pokoknya itu antara 0 sampai 1 ya. Contohnya berapa? Bisa setengah, bisa 1/2, bisa 1/4, 1/9 atau mungkin 5/6 dan sebagainya. Nah, untuk angka-angka yang seperti itu berarti nanti untuk penyelesaiannya ya, ketika nanti ada A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx berarti nanti penyelesaiannya Fx lebih dari Gx. Nah, ini nanti tinggal dibalik saja. Kalau ini kurang dari, penyelesaiannya nanti lebih dari. Kalau yang soalnya nanti lebih dari, penyelesaiannya kurang dari. Kemudian yang bentuk ketiga itu nanti biasanya akan kita ubah menjadi bentuk persamaan atau pertidaksamaan kuadrat ya. Nanti kemudian baru bisa kita cari faktornya atau kita tentukan X1, X2 nya, kemudian kita buat grafiknya dan kita bisa menyelesaikannya. Seperti itu ya. Nah, kita masuk saja kepada contoh soalnya ya, untuk sifat yang pertama tadi. Nah, ini untuk yang A atau bilangan pokoknya itu lebih dari 1. Nah, di sini nanti 5 ya, nanti bentuknya. Nah, yang pertama kalau ini kan A-nya ya, A-nya belum sama atau bilangan pokoknya belum sama, yang sini akar 5, yang sini 25. Nah, ini harus kita samakan dulu.
Yang pertama akar berarti pangkat setengah ya, 5 pangkat setengah, terus 25 berarti 5 pangkat 2. Kemudian ini bisa kita kalikan ya, pangkat dipangkatkan lagi, kita kalikan menjadi X pangkat 3/2. Kemudian ini kita kalikan pangkatnya menjadi 2X kuadrat min 2 kali 3/4X ya. Kemudian ini kita bisa mengoperasikan ya, nanti ini kita coret menjadi 3/2, yang lainnya tetap. Nah ini sudah sama ya, bilangan pokoknya sudah sama-sama 5 berarti, dan ini lebih dari 1, maka kita ambil pangkatnya saja ya. X pangkat 3/2 kurang dari ya, karena lebih dari 1 ya, berarti diambil pangkatnya saja, tandanya tetap ya. Jadi menjadi 2X kuadrat min 3/2X. Nah kemudian untuk mempermudah semuanya kita kalikan 2 ya, menjadi X pangkat 3 kurang dari 4X kuadrat ya. Ini kita kalikan 2 semua, jadi kurang dari 3/2 kali 2 menjadi 3X. Kemudian kita ubah menjadi bentuk persamaan kuadrat atau pertidaksamaan kuadrat ya, atau nah kemudian ini semuanya kita pindah ke ruas kiri menjadi X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 3X, kemudian kurang dari 0, kemudian nah ini semuanya ada X-nya kita keluarkan menjadi kuadrat min 4X plus 3 ya. Ini ada X, berarti X-nya kita keluarkan menjadi ini. Kemudian ini pangkat 2 bisa kita faktorkan menjadi X min 1, X min 3. Nah saya ingatkan kembali untuk memfaktorkan ya, kalau ini X kuadrat berarti sini X, sini X. Ini 3 berarti faktor dari 3 itu 1 dan 3 atau 3 dan 1. Nah ini supaya negatif ya, karena ini tandanya positif, maka tanda di sini dan di sini itu harus sama ya, sama-sama apa, dilihat tengah. Kalau tengahnya negatif berarti ini sama-sama negatif. Kalau nanti tengahnya ini positif berarti sama-sama positif. Seperti itu untuk menentukan faktor ya, pemfaktoran. Kemudian kita peroleh X sama dengan 0 atau X sama dengan 1, X sama dengan 3 ya, di sini ada 3. Nah, kemudian kita buat garis bilangan ya, di sini kita buat garis bilangan. Nah, ini tadi ada 0, 1 dan 3. Kemudian nah ini kita substitusikan di angka-angka di sini ya. Yang kurang dari 0 contohnya berapa? 1 ya. Kita substitusikan 1 di pertidaksamaan ini. Nanti benar atau salah. Ya, ini atau kita tentukan dulu semua ya. Ini kalau kita masukkan 1 di sini min 1 ya, min 1 dimasukkan, min 1 dikali min 1 kurangi 1 ya, min 1 kurangi 1 berarti min 2, berarti masih min ya, min kali min berarti positif ya, positif. Kemudian min 1 dikurangi 3 berarti min 4, berarti positif, dikalikan negatif berarti hasilnya negatif. Nah daerah sini negatif ya. Kemudian nanti kalau bentuknya garis bilangan biasanya nanti bentuknya seperti ini ya, negatif, positif, berarti sini nanti negatif, dan yang sebelahnya nanti positif ya, seperti itu ya. Nanti kalau kita substitusikan angka di sini mesti hasilnya positif. Misalnya kalau kita substitusikan angka di sini berarti berapa? 2 atau 2,5, yang mudah ya 2 nanti kita substitusikan mesti hasilnya negatif. Kalau kita substitusikan angka yang di sini biasanya 4, 5, 6 dan seterusnya mesti positif. Nah, kita sudah peroleh ini ya. Karena di sini yang diminta itu kurang dari 0 ya. Kurang dari 0 berarti kan dia harus yang daerah negatif. Daerah negatif berarti ini X yang kurang dari 0 dan juga antara ini 1 sampai 3 ya. Nah, ini daerahnya ini. Nah, berarti kita peroleh X kurang dari 0 atau X kurang dari 1 kurang dari X kurang dari 3. Nah, ini kalau di soalnya tidak ada sama dengan, sininya penyelesaiannya atau daerah himpunan penyelesaiannya tidak ada sama dengan juga.
Nah, itu untuk soal yang sifat pertama. Kemudian untuk sifat kedua, nah ini yang bentuknya itu pecahan ya. Di sini ada bentuknya pecahan. Nah, ini 1/9, yang sini 1/3. Ini belum sama, kita samakan dulu. Nah, ini kita samakan dulu, yang lainnya tetap. Ini menjadi 1/3 ya. 1/3 kuadrat berarti 1/9 itu kan 1/3 pangkat 2. Pangkatnya kita kalikan di sini menjadi 2x min 2. Nah, ini sudah sama basisnya, tapi seper ya, atau antara 0 sampai 1 ya, rentangnya antara 0 sampai 1, ini 1/3. Berarti kita tinggal ini ambil pangkatnya saja, tapi tandanya ini nanti dibalik ya. Nah, ini menjadi 2x min 2 lebih dari 2x plus 1 ya, ini pangkatnya. Dan ini berbalik ya, ini karena ini kurang dari, yang di sini nanti lebih dari. Kemudian kita selesaikan ya, yang ada variabel x-nya kita pindah ke kiri, yang tidak ada variabel x-nya kita pindah ke kanan, menjadi 2x min 3 lebih dari sama dengan 1 plus 2. Kita operasikan menjadi min x lebih dari 3 ya. Supaya tidak ada min di sini, kita kalikan negatif semua, atau kita kalikan min 1 semua. Ya, ini menjadi x. Nah, tandanya kalau kita kalikan min 1 ya, kita kalikan min 1, tandanya berbalik juga. Kemudian yang sini menjadi min 3. Sudah kita peroleh hasilnya x kurang dari sama dengan min 3 untuk setiap x anggota bilangan real. Ya, seperti itu. Mudah. Kemudian untuk contoh ketiga ya. Contoh ketiga, 5 pangkat 2x dikurangi 6 kali 5x plus 1 ya, ditambah 120 di sini. Nah, ini nanti ya, untuk menyelesaikan ini ya, nanti yang pertama kita ubah dulu menjadi bentuk yang nanti bisa kita misalkan atau kita lihat sebagai sesuatu yang sama, yang seragam. Nah, ini 5 pangkat 2x berarti kan kita bisa mengubahnya menjadi 5x pangkat 2. Nah, ini kalau dikalikan kan juga sama ya, 2x ya, sama aja. Kemudian yang sini, nah di sini saya kasih ore-orean. Nah, di sini kan ada 5 ya, 5x plus 1. Nah, 5x plus 1 ini bisa kita ubah menjadi 5 pangkat x dikali 5 pangkat 1. Nah, ini 5 pangkat x dikali 5 pangkat 1 kan menjadi 5 pangkat x plus 1 ya. Berarti ini kan kita bisa menuliskannya menjadi 5 ya. 5 pangkat 1 kan tetap 5 x pangkat 5 pangkat x. Nah, gini. Nah, maka kita kemudian kita kalikan 5 kali 5x berarti dikalikan 6. 5 kali 6 30x. Ya, 35 pangkat x ya. Ditambah 125 ya. Kemudian kita faktorkan ya, ini bisa kita pandang sebagai 5x, ini aja 5x kuadrat ya. Kemudian kita faktorkan ya, ini ada 5x kuadrat berarti ini 5x. Kemudian ini ada 125 ya, faktornya adalah 5 dan 25 ya, 5 dan 25. Nah, ini ada banyak faktor, nanti kemungkinan ya bisa yang lain, tapi nanti kita cek dulu ya. Kita nanti bisa cek ya, depan kali depan, belakang kali belakang, hasilnya harus tengah ya. Ini nanti kan kalau kita kalikan gini menjadi 5 atau min 5 pangkat x ya, ini min 5 pangkat x. Yang sini kalau kita kalikan menjadi min 25 pangkat x. Nah, ini kalau kita operasikan ya, kita jumlahkan min 5
kali 5x 5 pangkat x ditambah min 25 kali 5 pangkat x. Nah ini kan menjadi 30 kali 5x ya, 35x ya, kita jumlahkan menjadi min 5 tambah 25 menjadi min 30. Nah ini udah benar ya, berarti untuk penempatan dan juga faktornya tepat. Nah kemudian ini kita peroleh ya, ini 5 pangkat x min 5 kurang dari sama dengan 5 ya, 5 atau 5 pangkat 1 atau 5. Kemudian yang sini juga ya, 5 pangkat x sama dengan 25. Nah itu ini udah, kemudian tinggal kita operasikan saja ya. Ini kita 25 ini menjadi 5 pangkat 2 ya di sini. Kemudian ini sudah basisnya sudah sama, berarti x sama dengan 1, kurang dari sama dengan 1 hasilnya. Yang sini x lebih dari sama dengan 2. Kita peroleh HP-nya x untuk x kurang dari 1 atau x lebih dari sama dengan 2 untuk setiap x anggota bilangan real ya. Nah itu seperti itu untuk penyelesaiannya. Nah, tadi intinya di sini kita harus bisa nanti di sini memisalkan ya, ini p pangkat x-nya kita misalkan p ya, seperti yang kemarin itu kita misalkan p, berarti ini p kuadrat dikurangi 30p ditambah 125, nanti kita faktorkan, kita peroleh P1 P2, kemudian kita kembalikan lagi menjadi P pangkat x 5 pangkat x. Nah ini kita sama dengan ini, kita peroleh x1 dan x2 nya. Nah itu untuk pembelajaran pada video ini. Nah semoga bermanfaat. Nanti silakan diperbanyak lagi untuk latihan soal supaya lebih memahami. Mungkin itu dari Pak Yai. Jika ada salah kata mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.